Bab 826 Bahaya di depan pintu. Medis, rumah sakit. Ketika para dokter dan perawat mendengar ini, mereka semua membuka mulut karena terkejut dan kaget. Wakil Presiden dia benar-benar ingin memberikan kekasihnya sebuah rumah sakit. Berapa banyak sumber daya keuangan yang dibutuhkan untuk ini? Tahukah Anda, meskipun rumah sakitnya kecil, biaya untuk membangun dan melengkapinya dengan peralatan medis akan mencapai miliaran. Alasan mengapa orang menghabiskan begitu banyak uang untuk membangun rumah sakit bagi orang yang mereka cintai hanyalah karena orang yang mereka cintai bersedia menjadi dokter. Ya ampun, bukankah ini terlalu romantis? Aku tidak percaya, rumah sakit diberikan kepadaku begitu saja. Aku juga ingin menjadi dokter, seseorang berikan aku rumah sakit. Di mana aku bisa menemukan pria seperti itu, ya Tuhan? Jika aku Direktur Jiang, aku akan sangat gembira. Beberapa perawat muda dan dokter wanita menatap Lin Yu dengan wajah tergila-gila, jantung mereka berdebar kencang, dan mereka iri setengah mati. Para dokter laki-laki juga tercengang karena terkejut, jantung mereka berdebar-debar karena ketakutan. Kalau urusan merayu cewek, mereka hanya menghormati Wakil Presiden He. Jika sebelumnya, mereka pasti akan berpikir bahwa Lin Yu sedang membual dan Lin Yu pasti tidak akan bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Namun setelah mengalami apa yang baru saja terjadi, mereka semua tahu identitas Lin Yu yang lain. Sebagai bos besar He Ji Feng Yuanxiang, membangun rumah sakit jelas merupakan hal yang mudah baginya. Namun, meskipun Lin Yu tidak menyombongkan diri, ia memang berniat meminjam bunga untuk dipersembahkan kepada Buddha. Faktanya, ia tidak membayar sepeser pun untuk rumah sakit yang ia bicarakan. Rumah sakit itu adalah rumah sakit yang didanai oleh keluarga kerajaan Inggris untuk membantunya membangun. Bagaimanapun, Hao Ningyuan telah memberitahunya bahwa bagian renovasi hampir selesai dan dapat dibuka secara resmi untuk bisnis selama sudah siap, jadi dia ingin Jiang Yan datang dan membantu mengelolanya. Karena mereka adalah keluarga, dia bisa merasa lebih tenang. Meskipun merupakan lembaga pengobatan tradisional Tiongkok, tidak mungkin tidak ada pengobatan barat sama sekali. Dalam hal ini, Lin Yu sangat berpikiran terbuka. Ia mengetahui luasnya pengobatan tradisional Tiongkok, tetapi pada saat yang sama, ia bersedia mengakui tingginya efisiensi pengobatan barat. Keduanya memang dapat saling melengkapi dalam beberapa aspek. Ketika Jiang Yan mendengar kata-kata Lin Yu, matanya membelalak. Bulu matanya yang panjang sedikit bergetar, dan dia tidak percaya. Dia berkata dengan heran, apakah kamu gila? Dia tidak ingat bahwa keluarga kerajaan Inggris mendanai Lin Yu untuk membangun lembaga medis pengobatan tradisional Tiongkok, jadi dia mengira Lin Yu sengaja menggodanya atau memang gila. Apa yang membuatmu tergila-gila? Aku masih mampu membayar rumah sakit. Lin Yu mengedipkan mata padanya dan tersenyum, dan itu adalah rumah sakit yang lebih besar dari rumah sakit utama Departemen Keamanan. Dia tidak melebih-lebihkan. Lembaga medis yang didanai dan dibangun oleh keluarga kerajaan Inggris memang jauh lebih besar dalam hal luas dan skala daripada rumah sakit utama Departemen Keamanan, dan bahkan jauh lebih besar daripada rumah sakit manapun di Beijing. Zhao Zongji di samping membuka mulutnya karena terkejut, jelas tidak percaya, dan bertanya dengan tergesa-gesa, Jiarong, kamu benar-benar ingin mengundurkan diri demi Direktur Jiang, dan kamu benar-benar ingin memberi Direktur Jiang sebuah rumah sakit. Benarkah? Semua yang kukatakan itu benar. Lin Yu menoleh dan menatapnya, dan berkata sambil tersenyum, Dekan Zhao, kamu sudah berusia lebih dari 50 tahun, aku tidak akan berbohong padamu. Zhao Zongji melihat bahwa Lin Yu sengaja menirukan kata-katanya untuk menggodanya, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar matanya, dan kemudian berkata dengan serius, tetapi membangun rumah sakit juga butuh waktu, tidak perlu terburu-buru agar Jiang Yan mengundurkan diri, biarkan saja dia pergi ketika rumah sakit sudah dibangun. Sudah dibangun, kata Lin Yu sambil tersenyum. Ah, sudah dibangun, kapan itu terjadi? Zhao Zongji bertanya dengan heran. Lin Yu kemudian menjelaskan kepadanya apa yang sedang terjadi. Zhao Zongji sangat gembira mengetahui bahwa sebagian dari lembaga pengobatan tradisional Tiongkok yang disumbangkan oleh keluarga kerajaan Inggris telah dibangun, dan meminta Lin Yu untuk mengingat untuk mengundangnya ke upacara pembukaan. Jangan khawatir,
Aku akan mengundangmu, Dekan Ji, dan pimpinan rumah sakit lainnya saat waktunya tiba. Lin Yu berkata sambil tersenyum, aku akan merepotkanmu untuk membantuku mendapatkan posisi saat waktunya tiba. Setelah Lin Yu mengatakan ini, Jiang Yan teringat bahwa benar-benar ada rumah sakit di rumahnya. Melihat tatapan iri para dokter di sekitarnya, dia merasa sedikit sombong dan puas di dalam hatinya, dan menatap Lin Yu dengan mata lembut. Mungkin tidak banyak dokter di Yanxia yang dapat memiliki rumah sakit sendiri. Hidupnya sangat berharga. Bahkan jika kita ingin pergi ke rumah sakit kita sendiri di masa depan, tidak perlu mengundurkan diri terlalu dini. Jiang Yan berkata dengan sedikit malu. Dia masih merasa seperti sedang bermimpi tentang keluarganya yang memiliki rumah sakit. Patuhlah. Akhir-akhir ini aku sangat sibuk. Untuk jaga-jaga, jangan pergi bekerja di rumah sakit untuk saat ini. Tinggallah di rumah, aku akan merasa lebih tenang. Lin Yu berkata dengan lembut dan penuh kasih kepada Jiang Yan. Sebenarnya, sejak dia menemukan tempat persembunyian tempat pendeta Tao Li Huo dan Ling Xiao menyimpan obat-obatan mereka, Lin Yu sedikit khawatir. Dia ingin Jiang Yan dan Ye Qingmei berhenti bekerja dan tetap berada di sisinya sepanjang waktu, tetapi dia tidak tahu bagaimana memulai pembicaraan. Jadi ketika kejadian ini terjadi hari ini, Lin Yu hanya membantu Jiang Yan mengundurkan diri. Zhao Zongji juga melihat apa yang dimaksud Lin Yu, lalu membujuk, Jiang Yan, dengarkan Jiarong. Kamu harus kembali dan beristirahat dulu. Saat ini adalah saat yang tepat untuk punya anak. Jiang Yan tersipu saat mendengar ini, dan menundukkan kepalanya tanpa berbicara. Ketika Lin Yu mendengar ini, dia merasa sedikit kewalahan. Ketika dia berpikir bahwa ibu, ayah mertua, dan ibu mertuanya akan datang ke Beijing untuk merayakan tahun baru, mereka pasti akan menyebutkan masalah anak itu, dan dia merasa sedikit bingung. Pada akhirnya, Jiang Yan tidak memaksa. Setelah mengemasi barang-barangnya, dia mengikuti Lin Yu keluar dari rumah sakit. Lin Yu tidak terburu-buru untuk kembali ke klinik. Dia meminta Li Zenseng untuk pergi ke rumah sakit Li untuk menjenguk Ye Qingmei dan makan malam bersama di malam hari. Karena periode ini adalah waktu di mana Lis Changsheng Oral Liquid laris di Tiongkok, Lis Medical Group bekerja lembur untuk memasok dan memproduksinya, serta menimbun barang sambil menjualnya. Sebagai manajer umum seluruh departemen farmasi, Ye Qingmei sibuk sebagai dua orang. Dia tidak pulang selama periode ini dan tinggal serta makan di perusahaan, jadi dia tidak bertemu Lin Yu dan Jiang Yan selama beberapa hari. Qingmei, aku sangat merindukanmu saat kamu tidak di rumah. Kapan kamu akan kembali? Jiang Yan tidak dapat menahan diri untuk bertanya sambil memegang tangan Ye Qingmei saat makan. Sekarang adalah masa istimewa bagi kelompok ini. Aku tidak bisa meninggalkan jabatanku. Setidaknya aku harus melewati masa ini. Ye Qingmei tersenyum pada Jiang Yan dengan nada meminta maaf, dan kata-kata serta tindakannya menunjukkan temperamen seorang wanita bisnis yang kuat. Melihat Lis Medical sedang dalam masa khusus sekarang, Lin Yu merasa tidak nyaman membiarkan Ye Qingmei pulang berlibur, tetapi untungnya, Li Group dijaga ketat, terutama departemen farmasi, dan orang luar tidak bisa masuk sama sekali. Jadi sangat aman, dan tidak perlu terlalu khawatir tentang keselamatan Ye Qingmei. Setelah makan malam, Lin Yu dan Jiang Yan mengucapkan selamat tinggal kepada Ye Qingmei dengan enggan. Lin Yu memberikan beberapa instruksi kepada Ye Qingmei sebelum pergi bersama Jiang Yan. Li Zenseng mengantar Lin Yu dan Jiang Yan ke gerbang komunitas lalu pergi. Lin Yu pergi ke toko serba ada di gerbang untuk membeli beberapa barang, lalu berjalan ke komunitas sambil berpegangan tangan dengan Jiang Yan. Salju tebal yang turun selama beberapa hari tiba-tiba berhenti, membuat udara menjadi sangat dingin. Lin Yu memeluk Jiang Yan erat-erat dan tak dapat menahan diri untuk mempercepat langkahnya, ingin segera kembali ke rumahnya yang hangat. Namun, saat mereka berjalan ke bagian bawah gedung apartemen, Lin Yu tiba-tiba berhenti, memegang erat tangan Jiang Yan, menatap dingin ke sabuk hijau tempat beberapa pohon kecil ditanam di belakang gedung apartemen, dan berkata dengan suara yang dalam, bersembunyi di belakangku. Ada apa? Wajah Jiang Yan tiba-tiba berubah saat mendengar ini, dan dia memeluk erat lengan Lin Yu. Dia tiba-tiba gugup, tahu bahwa mungkin ada yang salah di sabuk hijau itu. Lin Yu tidak menjawabnya.
Dia melihat ke arah sabuk hijau dan berkata dengan dingin, "Teman, keluarlah. Aku menemukanmu." Setelah dia selesai berbicara, sabuk hijau itu sunyi tanpa ada gerakan apapun. "Teman, sudah kubilang, aku sudah menemukanmu, jangan paksa aku melakukannya." Ada sedikit nada dingin dalam suara Lin Yu, lalu dia mengaitkan kakinya, mengambil sebuah batu kecil dari tanah, memegangnya erat-erat di tangannya, dan berkata dengan suara yang dalam, "Jika kau tidak keluar, aku tidak akan bersikap sopan." Bang! Begitu dia selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara ledakan di koridor, seolah-olah ada sesuatu yang meledak. Jantung Lin Yu berdebar kencang, dia pun buru-buru menghalangi Jiang Yan di belakangnya dan berbalik melihat ke arah koridor. Pada saat ini, bayangan hitam di sabuk hijau bergetar cepat, dan sementara perhatian Lin Yu teralih, bayangan itu menerkam Lin Yu dan Jiang Yan tanpa suara. Bab 827, Tepat Waktu. Karena Jiang Yan saat ini dilindungi oleh Lin Yu di belakangnya, bayangan hitam itu bergegas menuju Jiang Yan terlebih dahulu dan dengan cepat meraih bahu Jiang Yan. Jelas bahwa dia ingin mengendalikan Jiang Yan terlebih dahulu. Namun, saat tangannya hendak meraih Jiang Yan, sebuah tangan kuat tiba-tiba mencengkeram pergelangan tangannya bagai kilat. Tidak bagus. Bayangan hitam itu terkejut melihat Lin Yu bisa bereaksi begitu cepat dalam situasi seperti itu. Dia tahu bahwa jika dia ditangkap dengan kuat, dia akan mendapat masalah, jadi dia menggosok kakinya, dengan cepat menahan kekuatannya, dan tiba-tiba menarik tangannya. Namun, yang tidak dia duga adalah Lin Yu tampaknya telah mengantisipasi gerakannya dan menendangnya di perut bagian bawah. Bayangan hitam itu buru-buru menyatukan kedua tangannya dan menekan ke bawah, nyaris tidak dapat menahan tendangan Lin Yu. Pada saat yang sama, ia menggunakan kekuatan tendangan Lin Yu untuk menggerakkan tubuhnya ke belakang dengan cepat, merentangkan kakinya dan mendorong ke belakang, lalu ia menstabilkan tubuhnya. Pada saat ini, Lin Yu dan Jiang Yan juga telah berbalik. Jiang Yan menatap bayangan hitam itu dengan gugup, tetapi dia tidak terlalu panik dan tampak tenang. Sebagai wanita Lin Yu, adegan macam apa yang belum pernah dia lihat. Bayangan hitam itu mengenakan pakaian olahraga hitam dan abu-abu, sepasang sepatu kulit keras berujung besar, dan topeng di kepalanya, yang hanya memperlihatkan kacamata dan mulutnya. Jelas bahwa dia datang dengan persiapan. Lin Yu sekali lagi melindungi Jiang Yan di belakangnya, melirik bayangan hitam itu dengan ekspresi acuh tak acuh, dan berkata, "Itu hanya hal sepele. Apakah menurutmu aku akan tertipu hanya karena kamu mengalihkan perhatianku? Aku sudah memberitahumu bahwa kamu berada di sabuk hijau." Bayangan hitam itu mendengus. Dingin, dan tanpa berkata apa-apa, dia menendang kakinya dan menyerang Lin Yu. Gerakannya tajam dan cepat, yang tidak sebanding dengan orang biasa. Jelas bahwa dia adalah ahli seni mistik. Ekspresi Lin Yu tiba-tiba berubah. Dia benar-benar tidak menyangka bayangan hitam itu begitu terampil, dan gerakannya tampak familiar karena suatu alasan. Namun sebelum ia sempat menyadarinya, bayangan hitam itu menerjang ke arahnya dengan kecepatan yang amat tinggi dan menghantam dadanya dengan dua telapak tangan yang dahsyat, disertai suara gemuruh yang menembus udara dan amat kuat. Lin Yu buru-buru mendorong Jiang Yan ke samping, lalu buru-buru mendorong dengan kedua tangan, dan dengan suara, "Bang!" tangannya mengenai telapak tangan bayangan hitam itu. Kekuatan besar menghantamnya dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Namun, dampak bayangan hitam itu jauh lebih besar, dan tubuhnya langsung terlempar keluar. Dia mundur beberapa langkah, dan baru kemudian dia berhasil menstabilkan tubuhnya. "Siapa kamu?" Wajah Lin Yu menjadi gelap dan dia bertanya dengan suara dingin. Bayangan hitam itu tidak berbicara, tetapi mengepalkan tinjunya dan menyerang Lin Yu lagi. Kali ini, ia menggunakan kedua tinju dan kakinya. Setiap gerakan adalah teknik mistik yang sangat ortodoks dengan kecepatan yang luar biasa cepat dan kekuatan yang tak terbatas. Lin Yu menghindar sambil sesekali melakukan serangan balik. Ketika bayangan hitam itu menyapu kakinya, memperlihatkan cacat dan momen kehilangan kekuatan, Lin Yu memanfaatkan kesempatan itu dan meninju dada bayangan hitam itu. Bayangan hitam itu membuka matanya lebar-lebar, menyadari bahwa dia tidak dapat menghindari pukulan itu apapun yang terjadi. Bukan saja dia tidak menghindar,
dia malah mendorong dadanya ke depan dengan kuat. Bang! Tinju Lin Yu menghantam dada bayangan hitam itu dengan kuat, tapi rasanya seperti menghantam batu. Tubuh yang paling murni, ekspresi Lin Yu tiba-tiba berubah. Sebagai orang yang mempraktikkan tubuh murni Zigang, dia tentu dapat menilai dengan sangat jelas bahwa bayangan hitam ini mempraktikkan tubuh murni Zigang dan telah membuat beberapa kemajuan. Jadi ketika tinjunya mengenai dada bayangan hitam itu, rasanya seperti memukul batu. Namun, itu hanyalah pencapaian kecil, jadi setelah bayangan hitam itu menerima pukulan, dia mundur beberapa langkah lagi, lalu menutupi dadanya dengan tangannya, dengan sedikit rasa sakit di matanya. Jelas bahwa pukulan Lin Yu juga membuatnya sedikit lebih sakit. Katakan padaku, siapakah dirimu dan bagaimana kau mengetahui tubuh murni kekuatan tertinggi? Lin Yu berteriak pada bayangan hitam itu dengan wajah pucat, sangat bingung. Kau tahu, hanya ada segelintir orang di dunia yang tahu cara mempraktikkan tubuh murni kekuatan tertinggi, dan di antara orang-orang ini, hanya ada segelintir orang yang dapat membuat bahan obat Tiongkok yang dapat menggantikan harta surga dan bumi. Jadi Lin Yu segera ingin tahu tentang asal-usul bayangan hitam ini, dan sangat defensif dalam hatinya. Namun, bayangan hitam itu sama sekali tidak menghiraukannya. Dia mendengus dingin, menendang kakinya, dan berlari ke arah Lin Yu lagi, mengayunkan kakinya tinggi-tinggi dan menghantam kepala Lin Yu. Lin Yu terkejut saat ini, dan ingin segera mencari tahu asal-usul bayangan hitam ini. Dia terlalu malas untuk membuang waktu dengannya, jadi dia segera menggunakan seluruh kekuatannya tanpa ragu dan meninju kaki bayangan hitam itu dengan keras, menjatuhkan bayangan hitam itu kembali. Bayangan hitam itu mundur beberapa langkah lagi sebelum dia berhenti. Meskipun mengenakan sepatu kulit tebal, bayangan hitam itu tak kuasa menahan diri untuk tidak terhuyung-huyung setelah dipukul dan mengerang kesakitan. Tanpa berhenti sedikit pun, Lin Yu bergegas menuju bayangan hitam itu lagi, berniat untuk menyingkirkannya sekaligus. Berhenti, berhenti, berhenti. Namun pada saat ini, bayangan hitam itu tiba-tiba mengulurkan tangannya ke arah Lin Yu dan buru-buru berkata, "Ini aku, ini aku." Lin Yu sedikit terkejut ketika mendengar ini, dan tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dia menatap bayangan hitam itu dengan heran, dan bertanya dengan bingung, "Kamu? Kakak Hu. Haha, ini aku, kakak." Bayangan hitam itu tersenyum lebar, lalu melepaskan topeng di kepalanya, memperlihatkan wajah yang penuh janggut, sedikit perubahan hidup, dan sedikit berani. "Saudaraku, ini benar-benar kamu." 2. Wajah Lin Yu tiba-tiba tampak gembira. Dia tidak menyangka bahwa itu adalah Hu Qingfeng. Dia berpura-pura bergegas memeluk Hu Qingfeng. "Tidak, tidak, tidak, menjauhlah dariku, saudaraku, menjauhlah dariku dulu." Hu Qingfeng dengan cepat mengulurkan tangannya dan melambai ke arah Lin Yu, menggerakkan kakinya yang terluka oleh Lin Yu. Dia masih sedikit takut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. "Saudara He, jika aku tidak mengungkapkan identitasku, apakah kamu akan membunuhku?" Lin Yu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tersenyum, dan berkata, "Saudara Hu, apa yang kamu lakukan tanpa alasan? Aku hanya ingin mencoba keterampilanmu, melihat kemajuanmu, dan memamerkan kepadamu hasil pelatihanku selama periode waktu ini." Hu Qingfeng menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tersenyum, "Kupikir kemajuanku cukup cepat, tetapi aku tidak menyangka kemajuanmu akan lebih mengerikan. Saudaraku, keterampilanmu saat ini dibandingkan dengan ketika kita pertama kali bertemu. Kalian benar-benar dua orang yang berbeda. Kamu membuat kemajuan yang bagus, saudaraku. Aku hanya beruntung dan mendapat beberapa nasihat." Lin Yu berkata sambil tersenyum, "Ayo, kita masuk ke dalam rumah dan bicara." Kemudian Lin Yu dengan cepat membantu Hu Qingfeng naik ke atas. Setelah memasuki rumah, Lin Yu memperkenalkan Hu Qingfeng kepada Jiang Yan. Karena dia pernah mendengar Lin Yu membicarakannya sejak lama, Jiang Yan tidak asing lagi dengan hal itu. Dia tahu bahwa Hu Qingfeng adalah orang yang saleh dan ceria. Ketika dia bertemu dengannya, dia merasa memang begitu. Dia memiliki kesan yang baik tentangnya dan memanggilnya, "Saudara Hu," sambil tersenyum. "Wah, adik iparmu cantik sekali. Kakak He,
Kamu beruntung sekali, kata Hu Qingfeng sambil tersenyum. Lin Yu tersenyum, lalu membuat teh, menuangkan secangkir teh untuk Hu Qingfeng, dan bertanya, Saudara Hu, mengapa Anda tidak menyapa ketika Anda datang ke Beijing? Bukankah ini kejutan yang disiapkan untuk Anda? Hu Qingfeng tertawa dan berkata, tetapi saya datang ke sini terlebih dahulu. Saudara-saudara yang direkrut lainnya akan tiba besok. Saya datang sehari sebelum kemarin dan mengurus urusan cabang di sini. Lin Yu tiba-tiba menyadarinya setelah mendengar ini. Ya, Yan Chaotang adalah organisasi besar yang terkenal dalam bisnis barang antik. Meskipun menyembunyikan identitasnya dan bertindak rendah hati, organisasi itu pasti memiliki markasnya sendiri di kota-kota besar, jadi ada seseorang yang akan menyambut Hu Qingfeng ketika dia datang. Jiarong, biar ku beritahu, aku sudah melatih saudara-saudara ini dengan cukup baik, dan mereka sangat pandai bertarung. Hu Qingfeng menyesap tehnya dan tidak sabar untuk menyombongkan diri kepada Lin Yu, nanti, biarkan dua orang yang ditemukan Bai Rentu bertarung dengan orang-orang yang kutemukan. Akan aneh jika kau tidak mengalahkan mereka. Dia dan Bai Rentu selalu berselisih. Bahkan dalam merekrut orang, dia selalu berusaha mengalahkan Bai Rentu. Itu belum tentu terjadi. Dua adik laki-laki yang kakak Niu bantu aku temukan bukanlah orang biasa. Lin Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kau akan tahu saat melihat mereka, tapi kakak Hu, kau datang ke Beijing di saat yang tepat. Aku hanya kekurangan orang sekarang. Oh, Hu Qingfeng tercengang saat mendengar ini, dan bertanya dengan bingung, apa yang terjadi? Coba tebak apa yang kami temukan. Lin Yu tersenyum padanya. Sebelum Hu Qingfeng sempat berbicara, wajahnya muram dan dia berkata dengan suara dingin, tempat penyimpanan obat tempat Taois Li Huo dan Ling Qiao berlatih seni bela diri. Benarkah? Hu Qingfeng langsung bersemangat saat mendengar ini, dan bertanya dengan penuh semangat, jadi maksudmu aku bisa bertemu kedua orang ini saat aku pergi ke Beijing kali ini? Dan membantumu menyingkirkan mereka. Bab 828 kesempatanmu untuk pamer telah tiba. Mata Hu Qingfeng berbinar-binar karena kegembiraan saat berbicara, dan dia sangat ingin mencoba. Anda tahu, sebagai orang yang membenci kejahatan, setelah mendengar Lin Yu bercerita tentang guru dan murid Tao Li Huo, dia juga terbakar amarah, dan dia berharap bisa memotong guru dan murid itu menjadi beberapa bagian dengan tangannya sendiri. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa pasangan guru dan murid ini memiliki keterampilan yang luar biasa dan mungkin sangat kuat di seluruh dunia Yan Xia Xuanzu. Jadi, seorang guru seperti dia yang bahkan mampu bersaing dengan Bai Rentu tentu ingin melihat keterampilan Tao Li Huo dan Ling Qiao. Terutama setelah mendengar bahwa Ling Xiao mungkin telah menguasai tubuh murni, dia tidak sabar untuk membuka matanya. Lagi pula, dia sudah berlatih begitu lama hanya untuk mengetahui bahwa tubuh murni yang sangat kuat ini sangat sulit dicapai. Belum lagi mencapai tingkat keberhasilan tertinggi, bahkan untuk tingkat menengah, dia mungkin tidak akan mampu mencapainya bahkan jika dia menghabiskan seluruh hidupnya. Itu belum tentu benar, tergantung pada apakah mereka berdua pergi mengambil obatnya sendiri. Lin Yu berkata dengan sungguh-sungguh. Dia tidak yakin tentang ini dan menambahkan, tetapi jika itu aku pasti tidak akan merasa nyaman menyerahkan begitu banyak bahan obat yang berharga kepada orang lain. Jadi, bahkan jika Taois Li Huo tidak muncul kali ini, menurutku sangat mungkin Ling Xiao akan tertangkap. Menurutnya, bahkan jika Taois Li Huo tidak pergi mengambil obatnya sendiri, dia pasti akan mengirim Ling Xiao. Hebat sekali, aku tidak sabar untuk melihat seberapa kuat master yang telah mencapai puncak tubuh murni ini. Hu Qingfeng juga mengerutkan kening dan berkata dengan suara dingin, tidak peduli seberapa kuat Ling Xiao, dia tidak akan mampu melawan jumlah mereka. Tetapi jika kita dapat menangkap Ling Xiao kali ini, ruangan yang penuh dengan tanaman obat ini akan menjadi milik kita. Lin Yu memikirkan hal ini, ekspresinya menjadi cerah, dan dia berkata dengan gembira, aku hanya memikirkan bagaimana cara menyelesaikan masalah tanaman obat, dan kemudian aku menemukan tempat persembunyian mereka. Ya, Jiarong, kamu harus mengingatku tentang tanaman obat. Kamu tidak dapat memberikan tanaman obat yang baik kepada Bai Rentu dan memberiku tanaman obat yang buruk. Bahkan jika kita bekerja sama kerasnya, aku akan kalah darinya.
Hu Qingfeng mengangguk cepat dan memberi instruksi kepada Lin Yu dengan wajah tegas. Haha, jangan khawatir. Aku pasti akan memperlakukan semua orang sama. Lin Yu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tersenyum. Hu Qingfeng duduk sebentar dengan Lin Yu sebelum pergi. Lin Yu mengatakan kepadanya bahwa dia akan pergi ke bandara secara langsung untuk menjemput saudara-saudaranya dari minggu keesokan harinya, tetapi Hu Qingfeng bersikeras bahwa itu tidak perlu. Lin Yu tidak bisa menolak, jadi dia memberitahu Hu Qingfeng alamat apartemen yang dibelinya, dan meminta Hu Qingfeng untuk memberitahu saudara-saudaranya agar berkumpul langsung di apartemen itu. Keesokan paginya, Lin Yu membawa Bu Cheng, Bai Rentu, Chun Seng dan Qiuman menunggu saudara-saudara yang direkrut oleh Hu Qingfeng di lantai bawah apartemen. Tidak lama kemudian, Hu Qingfeng juga bergegas menghampiri dan menyapa Lin Yu. Setelah melihat Bai Rentu, ekspresinya sedikit berubah, lalu dia mengangkat alisnya, memasang ekspresi sangat percaya diri, dan berkata kepada Lin Yu, "Saudara He, jangan khawatir, orang-orang yang kubawa pasti lebih baik daripada orang lain." Bermegahlah tanpa berpikir, Bai Rentu berkata ringan dengan wajah tanpa ekspresi. Tidak lama kemudian, sebuah bas melaju pelan ke arah sini, dan kemudian seorang lelaki tua kurus melompat keluar dari bas. Itu adalah Tuan Situ yang berada di sebelah Hu Qingfeng. Di belakang lelaki tua itu ada beberapa lelaki kekar berpakaian kasual. Meskipun suhu udara sangat rendah saat ini, mereka tampaknya tidak merasa kedinginan sama sekali. Tidak diragukan lagi, orang-orang ini adalah penguasa ilmu mistik yang disebutkan Hu Qingfeng. "Kakak He, bagaimana?" "Lumayan." Hu Qingfeng membusungkan dadanya dan berkata dengan bangga, "Aku punya 4 orang di sini, 2 kali lebih banyak dari yang ditemukan seseorang, dan keterampilan mereka lebih baik daripada Chun dan Qiu itu. Jangan asal bicara, sejujurnya, Chun Seng dan Qiuman lebih dari cukup untuk mengalahkan mereka berempat." Bai Rentu di samping menyerang balik dengan suara dingin, tetapi dia segera mengubah kata-katanya, tidak perlu. Chun Seng atau Qiuman bisa mengurus mereka berempat sendirian. Petik 2. Chun Seng, Qiuman. Kedua saudara itu sangat kesal sehingga mereka tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Harus dikatakan bahwa Bai Rentu benar-benar menganggap mereka terlalu tinggi. Meskipun mereka percaya diri dengan keterampilan mereka, tetap saja tidak realistis bagi mereka untuk melawan 4 orang sendirian. Sebagai guru yang sudah menekuni ilmu hitam sejak kanak-kanak, dari langkah dan gerak-gerik keempat orang ini, mereka tahu bahwa mereka sudah berlatih cukup lama dan pastinya sangat terampil. "Baiklah, Saudara Hu, Saudara Niu, kalian semua adalah saudara mulai sekarang, mengapa kalian harus membagi kami menjadi yang kuat dan yang lemah?" Lin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit serta membujuk. Kedua orang ini adalah musuh bebuyutan. Mereka bertarung begitu mereka bertemu. Dibandingkan dengan ini, pertengkaran biasa antara Bai Rentu dan Bu Cheng tidak ada apa-apanya. "Tidak, Saudara He, jika dia tidak mengatakan itu, aku bisa melupakannya." Hu Qingfeng mencubit pinggangnya, melotot marah ke arah Bai Rentu dan berkata, "Tetapi karena dia berani mengatakan itu, aku akan bertanding dengannya hari ini dan biarkan dia melihat orang seperti apa yang telah kutemukan." "Benar sekali, kita tidak bisa mendengarkannya lagi, paling buruk kita bisa bertanding saja. Jangan pernah berpikir tentang satu orang yang mengalahkan kita berempat. Jika dia bisa mengalahkanku sendirian, kamu hebat sekali." "Benar sekali, ayo, mari kita bertanding." Keempat orang yang ditemukan Hu Qingfeng juga berdiri di belakang Hu Qingfeng, menyingsingkan lengan baju mereka, dan berteriak keras. Sebagai seniman bela diri, mereka menyukai persaingan seperti ini, jadi ketika mereka mendengar seseorang memprovokasi mereka, mereka segera menjadi agresif. "Saudara-saudara, kita semua adalah keluarga, jangan merusak keharmonisan." Lin Yu buru-buru menasihati, merasa tidak berdaya. Mereka semua adalah ahli seni misterius kelas 1, tetapi mereka saling berhadapan dan berteriak saat ini. Rasanya seperti perkelahian jalanan antara para perusuh kecil, sedemikian rupa sehingga banyak pejalan kaki berhenti untuk menonton. Pada saat ini, ponsel Lin Yu tiba-tiba berdering. Lin Yu mengeluarkannya dan melihat catatan di ID penelepon, wajahnya tiba-tiba berubah.
Karena yang ditampilkan di layar ponsel adalah 487. Ya, ini adalah informasi kontak pasangan setengah baya Dino. 487, Chunhua Roadland, yang dicatat oleh Lin Yu. Saat itu, Lin Yu memberitahu mereka bahwa jika mereka mendapat berita atau melihat seseorang berjalan melalui lorong rahasia, mereka harus menghubunginya sesegera mungkin. Sepertinya ada berita. Lin Yu sangat gembira. Tanpa ragu-ragu, dia bergegas ke samping dan menjawab telepon. Namun, dia tidak terburu-buru untuk berbicara, karena takut pasangan setengah baya itu akan dikendalikan oleh orang lain. Halo, apakah ini Ketua He? Suara hati-hati seorang pria paruh baya terdengar dari ujung telepon. Lin Yu segera mengenali suaranya dan menjawab dengan suara rendah, "Ini aku, ada apa? Apa ada yang terjadi?" "Ya, ada situasi, Tuan." Pria paruh baya itu berkata dengan tergesa-gesa, "Baru saja, istriku menerima telepon dari pria yang memberi kami uang dan meminta kami untuk membantu membangun tembok. Dia bertanya kepada kami apakah ada orang yang mencurigakan di sekitar sini baru-baru ini." Jantung Lin Yu berdebar kencang ketika mendengar ini, dan dia bertanya dengan tergesa-gesa, "Apa yang dikatakan istrimu?" Dia bilang tidak, "Bukankah kau menyuruh kami untuk berpura-pura bahwa kau tidak ada di sini? Istriku dan aku tidak bisa mengacaukan ini." Pria parubaya itu berkata dengan tergesa-gesa untuk menyenangkan. Lin Yu menghela napas lega setelah mendengar ini, dan terus bertanya, "Lalu apa? Apakah dia mengatakan hal lain?" "Tidak, dia tidak mengatakan apa-apa dan menutup telepon." Pria parubaya itu menjawab dengan tergesa-gesa, "Saya pikir perlu untuk memberitahu Anda tentang situasi ini, jadi saya menelepon Anda." "Baiklah, begitu." Lin Yu mengangguk, mengerutkan kening dan berpikir sejenak, dan melanjutkan, "Situasi ini memang sangat penting bagi kami. Saya akan memberi Anda penghargaan. Kalau begitu Tuan, izinkan saya bertanya, jika ini, sekelompok orang ini tertangkap, maka uang yang mereka berikan kepada kita." Pria parubaya itu ragu-ragu, jelas takut uang yang telah diperolehnya akan diambil lagi. Lin Yu tersenyum tenang dan berkata, "Jangan khawatir, uang yang mereka berikan adalah milikmu, dan aku akan memberimu bonus tambahan, tapi ingat, kamu tidak boleh membocorkan fakta bahwa kamu meneleponku." "Oh, aku tahu, terima kasih, Tuan, terima kasih, Tuan." Pria parubaya itu sangat berterima kasih dan mengucapkan terima kasih berulang kali sebelum menutup telepon. Setelah Lin Yu menutup telepon, dia menghela napas panjang, senyum puas tersungging di bibirnya. Melihat Hu Qingfeng dan Bai Rentu masih berteriak, dan siap membiarkan Chun Seng, Qiuman dan yang lainnya memulai kompetisi, dia tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Dia berjalan menghampiri mereka dengan cepat, meninggikan suaranya dan berteriak kepada mereka, "Baiklah, saudara-saudara, jangan berkelahi dengan orang-orangmu sendiri, ikutlah denganku, kesempatanmu untuk pamer sudah di sini." Bab 829, Tidak Sopan, Jadi Apa? Karena Lin Yu diam-diam menambahkan napas dalam ke dalam ucapannya, semua orang yang hadir mendengarnya dengan jelas. Mereka sedikit tertegun, berhenti berdebat untuk sementara, dan menoleh untuk melihat Lin Yu. "Saudara He, haruskah aku ikut denganmu?" "Kemana?" Hu Qingfeng bertanya dengan bingung, tetapi dia segera menyadari sesuatu. Ekspresinya berubah dan dia berkata kepada Lin Yu dengan gembira, Mungkinkah ada ikan besar yang terpancing?" Dia baru saja berbicara dengan Lin Yu tentang Ling Xiao dan pendeta Tao Li Huo tadi malam, jadi dia secara alami dapat memikirkannya dengan cepat. Apakah itu ikan besar atau udang kecil, belum jelas. Lin Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Kita akan tahu setelah kita masuk." "Oke." Hu Qingfeng mengangguk dengan penuh semangat, sangat bersemangat, menoleh dan melirik semua orang, dan berkata dengan penuh semangat, "Apakah kita punya cukup tenaga?" "Seharusnya cukup." Lin Yu mengangguk, tetapi untuk berjaga-jaga, dia masih mengirim pesan teks ke Han Bing, meminta Han Bing untuk bersiap terlebih dahulu. Jika pendeta Tao Li Huo dan Ling Xiao muncul pada saat yang sama, mereka sendiri mungkin tidak dapat menjaga keduanya pada saat yang sama. Tanpa basa-basi lagi, setelah Lin Yu mengirim pesan teks,
dia memanggil Hu Qingfeng dan yang lainnya untuk naik bus bersama, dan bergegas menuju gang jalan Chunhua. Memang benar bus yang ditumpangi pas itu sangat berguna, kalau tidak mereka tidak akan tahu harus naik bus kemana untuk mengangkut orang sebanyak itu. Namun, karena bus itu terlalu mencolok, mereka tidak berani mengemudi terlalu dalam ke gang. Sebelum mencapai blok itu, Lin Yu meminta sopir untuk berhenti, lalu menunjuk ke sebuah supermarket kecil di kejauhan, dan meminta tuan situ untuk membawa Chun Seng, Qiuman, dan keempat saudara yang baru tiba untuk menunggu di dalam. Dia akan memberitahu mereka segera setelah ada berita, atau mereka dapat datang untuk memberi dukungan tepat waktu setelah mendengar adanya gerakan. Lin Yu membawa Bai Rentu, Bu Cheng, dan Hu Qingfeng dan berjalan menuju No. 487. Melihat tidak ada orang mencurigakan di sekitar, Lin Yu segera menunjuk ke nomor 489 dan memberi isyarat kepada Bu Cheng untuk menyergap di dalam. Sedangkan untuk Bai Rentu dan Hu Qingfeng, Lin Yu meminta mereka untuk bersembunyi di nomor 485 dan nomor 484, dan memberitahu mereka untuk bertindak sesuai dengan itu jika mereka mendengar suara apapun. Lin Yu sendiri dengan gesit berbalik dan memasuki nomor 487, dan diam-diam berpindah dari dapur ke halaman belakang, tanpa mengganggu pasangan paruh baya yang sedang menonton TV di dalam rumah. Lin Yu menemukan sudut dan berjongkok. Kemudian dia menarik napas panjang, menajamkan telinganya dan mendengarkan dengan saksama gerakan di lorong rahasia sebelah, dan menunggu dengan sabar. Setelah waktu yang tidak diketahui, Lin Yu tiba-tiba mendengar suara langkah kaki yang pelan, lalu mendengar suara seorang pria datang dari luar tembok. Apa kau sudah bertanya-tanya? Apakah benar-benar tidak ada orang mencurigakan yang datang ke sini akhir-akhir ini? Lin Yu sedikit terkejut ketika mendengar suara itu, dan suaranya terdengar sedikit familiar baginya. Jantungnya tiba-tiba mulai berdetak kencang, dengan sedikit kegembiraan dan sedikit kegelisahan. Akan tetapi, karena terhalang oleh dua dinding, suaranya tidak begitu jelas, sehingga dia tidak dapat memastikan sejenak apakah itu Ling Xiao. Aku sudah tanya-tanya, tapi tidak ada seorang pun di sini. Suara tajam lain terdengar, melapor dengan tergesa-gesa. Aneh sekali, kenapa dia lama sekali tidak datang? Kata lelaki yang berbicara di awal dengan suara berat. Kenapa kita tidak mengungsi dulu? Akan sulit untuk mengatasinya jika benar-benar terjadi masalah. Suara serak lain terdengar, berbicara dengan hati-hati. Lin Yu mengerutkan kening dan mendengarkan dengan saksama. Dilihat dari suaranya, setidaknya ada 3 orang di luar. Baiklah, masuklah dulu. Perintah lelaki yang berbicara di awal, kemudian terdengar suara pelan tenda diangkat, diikuti oleh 3 kali suara, dong dong dong, benda jatuh ke tanah, menandakan bahwa memang hanya ada 3 orang di sana. Lin Yu mendengarkan langkah kaki mereka dengan saksama, lalu berdiri dan berjingkat ke depan, dengan cepat memanjat tembok di depan dan masuk ke halaman nomor 486 di sebelahnya. Pada saat ini, Lin Yu dapat dengan jelas mendengar bahwa ketiga orang di lorong rahasia itu telah mulai membuka kunci pintu, dan kemudian mereka bertiga melesat masuk ke halaman kecil yang tersembunyi di antara nomor 485 dan No. 486. His, his, his. Puluhan ular berbisa tiba-tiba mengeluarkan suara-suara gugup, namun tidak seorang pun tahu apa maksud dari ketiga pria itu, dan suara-suara ular berbisa itu pun segera menjadi jauh lebih pelan. Hei, itu tidak benar, apakah ada satu ular berbisa yang berkurang? Suara tajam tadi tiba-tiba bertanya dengan bingung. Jantung Lin Yu berdebar kencang saat mendengar ini, dan lapisan tipis keringat dingin tiba-tiba muncul di dahinya. Benar saja, orang-orang ini sangat jelas tentang jumlah ular berbisa di halaman. Tidak, ada begitu banyak yang melingkar, bagaimana kau bisa menghitungnya? Adalah normal untuk menghitung 1 atau 2 yang salah. Kata suara serak itu acuh tak acuh. Tidak, hanya 1 yang hilang. Suara tajam itu berkata dengan yakin, lalu berkata dengan heran, sepertinya ada darah di sini. Oh tidak, pasti ada seseorang di sini. Wajah Lin Yu menjadi muram saat mendengar ini, lalu tanpa ragu-ragu, dia menutup mulutnya dengan tangannya dan bersiul dengan sangat keras. Kemudian dia meraih bagian atas tembok,
dengan cekatan menyelinap ke celah antara tenda dan tembok, dan dengan suara, bang, dia melompat dengan keras ke tanah di halaman. Hei, hei, hei Jiarong. Lin Yu baru saja berdiri diam ketika mendengar teriakan. Ketiga orang di halaman mengenali Lin Yu sekilas. Lin Yu melirik tajam dan sangat terkejut saat melihat tiga orang di depannya. Bagaimana mungkin mereka adalah pendeta Tao Li Huo dan Ling Qiao? Mereka bahkan bukan murid pendeta Tao Li Huo dan Ling Qiao. Tiga orang di depanku sebenarnya dari Sekte Suanyi. Manajer Chen lah yang hadir di acara donasi para martir hari itu, dan pria berhidung pesek dan bertelinga besar itulah yang sebelumnya telah membahas kerja sama dengan Li Qianyi. Lin Yu menatap tiga orang di depannya dengan linglung sejenak, dan akhirnya mengerti apa yang dimaksud wanita paruh baya itu ketika dia menggambarkan telinganya agak besar dan hidungnya agak aneh. Ternyata yang dia maksud adalah telinganya besar dan hidungnya pesek. Dia tidak bisa menahan senyum getir di dalam hatinya. Ya, dia seharusnya sudah memikirkannya lebih awal. Selain Sekte Suanyi, tidak ada orang lain yang bisa memiliki begitu banyak bahan obat yang berharga. Hei Jiarong, kenapa kamu ada di sini? Manajer Chen sangat terkejut saat melihat Lin Yu dan bertanya pada Lin Yu dengan suara tegas. Pada saat ini, hujan yang turun di atas kepala mereka tiba-tiba mengeluarkan beberapa suara teredam, dan kemudian dengan suara, bang, sebuah lubang besar muncul di hujan yang turun di atas kepala mereka, dan dua orang melompat turun dengan cepat dari lubang itu. Mereka adalah Bai Rentu dan Hu Qingfeng. Halaman yang tadinya sempit tiba-tiba menjadi semakin sesak oleh begitu banyak orang. Sekelompok ular berbisa di dekatnya ketakutan dan menyerbu ke arah kerumunan itu dengan lidah mereka yang mendesis. Namun, Bai Rentu dan Hu Qingfeng sudah siap. Begitu mereka menghunus belati, cahaya dingin menyala di tangan mereka. Dalam sekejap mata, puluhan kepala ular jatuh ke tanah dengan bunyi, plok, hanya menyisakan tubuh ular yang masih melilit di tanah. Ular, ularku, teriak si telinga besar saat melihat ini, hampir menangis. Kemudian dia menggertakkan giginya dan menerkam ke arah Bai Rentu dan Hu Qingfeng dengan tatapan ganas. Gerakannya ganas dan mendominasi, dan jelas bahwa dia juga telah terpapar pada seni misterius itu. Namun, dia hanya pernah berhadapan dengannya. Dia tidak sebanding dengan para ahli seni mistis seperti Bai Rentu dan Hu Qingfeng. Hu Qingfeng hampir tidak mengerahkan tenaga dan menjatuhkannya ke tanah hanya dengan 3 pukulan dan 2 tendangan. Pria berhidung pesek di samping menjadi pucat dan tidak berani maju. Dia berbalik dan berlari keluar pintu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, begitu dia berlari keluar pintu, dia melihat seorang pria berwajah dingin berdiri di luar pintu. Itu adalah Bu Cheng yang baru saja menyergap Dino. 489. Matanya sedingin pisau tajam saat dia menatap pria berhidung pesek itu, dan dia berkata dengan suara yang dalam, kembali. Melihat ini, pria berhidung pesek itu menelan ludahnya, tidak berani mengatakan apa-apa lagi, dan dengan hati-hati mundur. Hei Jiarong, apakah kamu tahu aku akan datang? Manajer Chen bertanya kepada Lin Yu dengan tegas dengan wajah muram. Dia tampaknya menyadari bahwa Lin Yu sengaja membawa orang ke sini untuk menyergap mereka. Tampaknya mereka telah ditipu oleh pasangan paruh baya No. 487. Mendengar perkataannya, Lin Yu menggelengkan kepalanya pelan dan berkata dengan tak berdaya, aku tidak tahu kau akan datang, dan aku tidak di sini untuk menunggumu. Lalu, siapa yang kau tunggu? Manajer Chen berkata dengan dingin, mengepalkan tinjunya erat-erat, dan berkata dengan tegas, ini adalah tempat penyimpanan obat-obatan penting untuk Sekte Suanyi kami. Kau menerobos masuk tanpa izin, yang merupakan penghinaan besar bagi Sekte Suanyi kami. Tidak sopan, memangnya kenapa? Lin Yu berkata dengan ringan, memancarkan aura mendominasi yang tak berujung dari seluruh tubuhnya, seolah berkata, aku tidak sopan padamu, apa yang dapat kau lakukan padaku? Bab 830 ada banyak darah di tanganmu. Mungkin orang lain takut pada Sekte Suanyi yang kuat dan berakar dalam, tetapi dia, Lin Yu, tidak takut sama sekali. Terlebih lagi, suatu hari, dia pasti akan menghancurkan Sekte Suanyi yang berhati hitam ini hingga tidak ada yang tersisa. Kamu, manajer Chen sangat marah hingga dadanya sesak. Mendengar kata-kata arogan Lin Yu,
dan mengingat bahwa dia dipermalukan oleh Lin Yu terakhir kali selama kegiatan donasi untuk keluarga para martir, dia tidak bisa menahan gemetar. Namun, dia benar-benar tidak punya cara untuk menghadapi Lin Yu. Sebagai manajer Sekte Suanyi, dia memiliki keterampilan medis yang luar biasa, tetapi dia tidak tahu kungfu apapun, jadi ketika menghadapi Lin Yu saat ini, apalagi mengambil tindakan, dia bahkan tidak berani bersumpah, karena dia dapat melihat bahwa bawahan Lin Yu bukanlah vegetarian. Lupakan saja dirimu. Katakan padaku, apa hubunganmu dengan Ling Xiao dan Tao Li Huo? Lin Yu meliriknya dengan acuh tak acuh dan berkata dengan suara tegas. Wajah manajer Chen sedikit berubah saat mendengar kata-kata itu, dan sedikit keterkejutan melintas di matanya, tetapi dia segera kembali normal, dan berkata dengan suara dingin dengan wajah cemberut, Taois apa? Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Taois Li Huo, Wan Xiu, dan muridnya, Ling Xiao. Lin Yu berkata dengan sabar, kata demi kata, mencoba mengucapkan dengan jelas. Manajer Chen menggelengkan kepalanya dengan wajah cemberut dan berkata, saya sama sekali tidak mengenal dua orang yang Anda sebutkan. Yang tidak dia duga adalah sebelum dia selesai berbicara, Lin Yu tiba-tiba muncul di depannya seperti kilat dan mencengkeram lehernya. Telapak tangan dan jari-jarinya yang keras seperti sepasang penjepit besi yang sangat kuat, menjepit lehernya dengan erat. Wow, manajer Chen mengeluarkan erangan pelan dari tenggorokannya, lalu seluruh wajahnya langsung memerah, urat-urat di dahinya menonjol, dadanya terasa sesak dan dia tidak bisa menghirup udara apapun. Apa kau pikir aku mengobrol denganmu? Wajah Lin Yu berubah dingin, dan hampir tidak ada emosi dalam suaranya. Mata merahnya seperti dua kait besi yang tajam. Dia menatap manajer Chen tanpa berkedip, menggertakkan giginya dan berkata, aku katakan padamu, Ling Xiao dan Tao Li Huo telah membunuh banyak orang dan tidak dapat dimaafkan. Apakah kau tahu berapa banyak orang yang akan terbunuh oleh Sekte Suanyimu yang membantu orang-orang seperti itu membuat obat? Bahkan jika aku memotongmu menjadi beberapa bagian sekarang, aku tidak akan pernah berkedip. Saat Lin Yu melihat manajer Chen, dia mengerti apa yang sedang terjadi. Tidak diragukan lagi bahwa ramuan obat ini berasal dari Sekte Suanyi. Awalnya dia bertanya-tanya dari mana pendeta Tao Li Huo dan Ling Qiao mendapatkan begitu banyak ramuan obat yang berharga. Sekarang semuanya sudah dijelaskan. Sekte Suanyi pasti telah mencapai semacam hubungan kerjasama dengan pendeta Tao Ling Qiao dan pendeta Tao Li Huo. Jadi Sekte Suanyi membantu pendeta Tao Ling Qiao dan pendeta Tao Li Huo untuk menyiapkan ramuan obat. Tentu saja, hubungan kerjasama ini tidak akan terlalu rumit. Mengingat karakteristik Sekte Suanyi, selama Taois Li Huo dan Ling Qiao bersedia membayar, Sekte Suanyi akan bekerja sama dengan mereka. Sekte Suanyi akan selalu menjadi Sekte Suanyi yang sama, sekte yang memakan darah manusia dan menghisap tulang serta sumsum manusia. Tuan, melihat Lin Yu sedang melihat ke arahku, Bai Rentu dengan cepat melangkah maju dan mengingatkan Lin Yu. Karena manajer Chen telah dicubit oleh Lin Yu dan memutar matanya, dan hampir mati. Kakak He. Melihat situasi yang tidak baik, Hu Qingfeng buru-buru berteriak pada Lin Yu, melangkah maju, mengulurkan tangannya dan meraih lengan Lin Yu, memberi isyarat kepada Lin Yu untuk melepaskannya. Setelah mereka berdua berteriak, Lin Yu kembali sadar, menyingkirkan amarahnya, dan melepaskan tangan yang mencubit manajer Chen. Manajer Chen tersandung dan jatuh ke tanah, wajahnya memerah dan dia mulai batuk keras, terengah-engah. Butuh beberapa saat baginya untuk tenang. Katakan padaku, apa hubunganmu dengan Ling Xiao dan pendeta Tao Li Huo? Hu Qingfeng langsung menendang manajer Chen dengan keras dan berkata dengan marah, jika kau tidak memberitahuku, saudaraku akan mencekikmu sampai mati, kau pantas mendapatkannya. Ya, aku akan bertanya sekali lagi. Jika kau tidak mengatakan yang sebenarnya, aku berjanji kau tidak akan pernah punya kesempatan untuk berbicara lagi. Aku bahkan tidak akan berkedip saat aku membunuhmu. Lin Yu berkata dengan dingin dengan wajah cemberut, karena di mataku, kalian dari Sekte Suanyi semuanya adalah orang-orang yang sama seperti Ling Xiao dan pendeta Tao Li Huo. Dan darah di tanganmu tidak kurang dari darah mereka. Jadi, kalian semua tidak pantas hidup di dunia ini. Manajer Chen merasakan sedikit ketakutan di hatinya ketika mendengar ini,
dan dia menelan ludah, memikirkan tatapan dingin di mata Lin Yu ketika dia mencubit lehernya tadi. Jantungnya berdebar kencang. Dia dapat menyimpulkan bahwa Lin Yu benar-benar ingin mencekiknya sampai mati tadi. Manajer Chen berjuang dalam hatinya untuk sementara waktu, dan akhirnya merasa bahwa hidupnya penting, jadi dia meringkuk dan duduk, dan berbisik, aku tahu Ling Xiao, tetapi aku belum pernah bertemu dengan seorang Taois Li Huo. Ling Xiao memberi kami uang untuk membantu mereka memurnikan obat. Dia memberi harga yang sangat tinggi. Bai Rentu mencibir ketika mendengar ini, jejak kebencian melintas di matanya, dan dia berkata dengan dingin, tentu saja, itu masih sama. Selama kamu bersedia membayar, kamu bersedia makan kotoran. Aku tidak tahu siapa dia, dan aku tidak tahu apakah kamu ingin menangkapnya. Manajer Chen menatap Lin Yu dengan takut-takut, dan berbisik, dia memberi uang, kita melakukan sesuatu, sedangkan sisanya, kita tidak tahu, jadi kita dibiarkan dalam kegelapan olehnya. Dibiarkan dalam kegelapan oleh mereka. Lin Yu mendengus dingin dan mencibir, apakah kalian dari orang-orang bodoh Suanyimen? Dia memberimu begitu banyak kartu giok darah, tidakkah kamu tahu bahwa itu terbuat dari darah manusia? Tidak apa-apa jika klinik pengobatan Tiongkok biasa tidak tahu tentang lempengan giok darah ini, tetapi sekolah Suanyi yang bergengsi pasti tahu dari mana lempengan giok darah ini berasal. Tapi mereka tidak peduli apakah orang itu mati atau tidak, yang mereka pedulikan hanyalah uang. Wajah manajer Chen berubah saat mendengar ini, dia menciutkan lehernya dan tidak berani berbicara. Sebenarnya, apa yang dikatakan Lin Yu benar. Mereka di Sekte Suanyi memang tahu bahwa setiap lempengan batu giok ini mewakili kehidupan manusia, tetapi mereka tidak akan meminta terlalu banyak, juga tidak akan peduli, selama Ling Xiao membayar tagihan tepat waktu. Lalu bagaimana kamu bisa sepakat dengan Ling Xiao tentang waktu dan metode pengiriman? Lin Yu terus bertanya dengan wajah cemberut. Ling Xiao akan mengirim seseorang untuk mengambilnya pada tanggal 15 setiap bulan. Manajer Chen berbisik, tetapi bulan ini, tidak ada seorang pun yang datang untuk mengambilnya. Lin Yu tampaknya langsung mengerti sesuatu setelah mendengar ini. Dia menunduk dan mendapati bahwa hari ini sudah akhir bulan, dan Zhang Yuxi telah ditangkap pada tanggal 15. Oleh karena itu, orang yang dikirim Ling Xiao untuk mengambil obat tersebut kemungkinan besar adalah Zhang Yuxi. Tampaknya pesan teks di No. 488, Chunhua Roadland, seharusnya dikirim oleh Ling Xiao kepada Zhang Yuxi, hanya untuk mengingatkannya agar datang dan mengambil obat tersebut. Ekspresi Lin Yu menjadi semakin suram, berpikir bahwa karena Zhang Yuxi tidak meminum obatnya selama berhari-hari, Taois Li Huo dan Ling Xiao pasti telah menyadari sesuatu. Pada saat ini, suara langkah kaki yang kacau tiba-tiba terdengar di luar. Wajah Lin Yu, Hu Qingfeng dan yang lainnya sedikit berubah. Mereka memberi isyarat untuk tetap diam satu sama lain, dan segera melihat ke dinding dengan hati-hati. Jiarong, kamu di dalam. Suara Han Bing tiba-tiba terdengar dari luar. Dia melihat lubang besar di tengah hujan dan tahu bahwa pasti ada konflik di dalam, jadi dia berani bertanya dengan keras. Lin Yu menghela napas lega ketika mendengar ini, tetapi pada saat yang sama dia sedikit kecewa. Awalnya dia mengira itu adalah Ling Xiao dan yang lainnya. Itu kami. Tidak apa-apa. Kami sudah menangkap orang itu. Lin Yu segera setuju. Tertangkap, tertangkap. Han Bing sangat gembira saat mendengar ini, dan tidak sabar untuk menunggu di luar, tetapi saat dia melihat Lin Yu mengusir 3 orang termasuk manajer Chen dari atas tembok, ekspresinya tiba-tiba membeku karena tidak percaya. Ini sebenarnya tempat persembunyian Sekte Suanyi. Sekte Suanyi membantu mereka membuat obat. Lin Yu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tersenyum, menjelaskan kepada Han Bing. Han Bing tidak dapat menahan perasaan sedikit kecewa saat melihat ini. Dia mendesah pelan, lalu wajahnya berubah dingin dan berkata kepada anak buahnya dengan suara dingin, bahwa mereka bertiga kembali untuk diperiksa dengan saksama. Kalian mungkin tidak menemukan informasi yang berguna dari mereka. Lin Yu menggelengkan kepalanya pelan. Karena Ling Xiao sangat merahasiakan tentang mendapatkan obat itu, dia pasti tidak akan memberitahu Suanyimen tentang keberadaannya, jadi dia tidak bertanya kepada manajer Chen tentang keberadaan Ling Xiao tadi,
karena tidak ada gunanya bertanya. Tapi ini kesempatan yang bagus. Kalian bisa memanfaatkan hubungan antara Sekte Xuanyi dan Ling Qiao untuk menyelidiki Sekte Xuanyi secara menyeluruh. Jumlah nyawa yang telah mereka renggut tidak kurang dari Ling Qiao dan murid-muridnya. Lin Yu memberi instruksi kepada Han Bing dengan ekspresi serius. Karena Sekte Xuanyi kali ini ada hubungannya dengan Ling Qiao dan yang lainnya, ini adalah kesempatan yang bagus untuk menyelidiki Sekte Xuanyi secara menyeluruh. Jika Han Bing dapat memimpin orang untuk mengetahui kegiatan memalukan Sekte Xuanyi, dia mungkin dapat menggunakan kekuatan kantor urusan militer untuk menjatuhkan Sekte Xuanyi secara langsung. Tentu saja, ini hanyalah skenario ideal Lin Yu. Dengan beberapa hubungan khusus Sekte Xuanyi di Sangjing, tidak akan mudah untuk runtuh. Jangan khawatir, aku pasti akan mengambil kesempatan untuk menyelidiki mereka secara menyeluruh. Bahkan jika aku tidak bisa menjatuhkan mereka, aku tidak akan pernah membiarkan mereka menderita. Han Bing mengangguk dengan wajah serius. Dia telah mendengar satu atau dua hal tentang Sekte Xuanyi yang berhati hitam ini dari Lin Yu, dan selalu ingin mencari kesempatan untuk menyelidiki Sekte Xuanyi. Kali ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Selagi berbicara, Han Bing melambaikan tangan kepada anak buahnya, memberi isyarat agar mereka membawa manajer Chen ke dalam mobil. Ngomong-ngomong, manajer Chen, terima kasih banyak kepada Sekte Xuanyi karena telah memberiku begitu banyak obat. Lin Yu berteriak ke belakang manajer Chen. Meskipun dia tidak menangkap Ling Xiao dan Tao Li Huo, setidaknya dia mendapatkan semua bahan obat di ruangan ini. Ini satu-satunya penghiburannya. Jika kamu mengambil sesuatu yang bukan milikmu, kamu akan menanggung akibatnya. Manajer Chen menoleh dan berkata dengan wajah cemberut. Karena Han Bing ada di sana saat ini, dia tahu bahwa Lin Yu tidak berani membunuhnya di depan begitu banyak orang, jadi dia berbicara dengan lebih tegas. Kita telah memperoleh begitu banyak tanaman obat yang berharga. Tidak peduli buah apa yang kita makan, itu semua sepadan. Kata Lin Yu sambil tersenyum. Pada saat ini, Lin Yu, Han Bing dan yang lainnya tidak menyadari bahwa di sudut gang yang jaraknya puluhan meter, ada sosok berjubah hitam berdiri, menatap mereka. Hei, saudara, apa yang kau lakukan di sini? Pada saat ini, seorang pria berambut kuning yang datang dari gang melihat sosok berjubah dan tidak dapat menahan diri untuk menepuk punggung sosok berjubah itu, bertanya-tanya mengapa seseorang mau mengenakan pakaian aneh seperti itu di siang bolong. Sosok berjubah itu tiba-tiba berbalik, mengulurkan tangan kurusnya ke arah leher lelaki berambut kuning itu bagai kilat, lalu menariknya kembali bagai kilat, dan kemudian dengan cepat pergi, tubuhnya dengan cepat menghilang ke dalam gang. Pria berambut kuning itu membuka mulutnya karena takut, tubuhnya gemetar, lalu kepalanya terkulai lemas di bahunya. Dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk dan terdiam.